Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matras, Marco dan Atras. saya Marco aka Daniel Fala. Dan saya Atras Firsafian aka Black. Oke, Mas Marco. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang sedikit Mas tentang etika akuntan perpajakan ya. Dan kita akan membahas terkait tanggung jawab praktisi atau akuntan dalam perpajakan Mas. Nah sebelum masuk ke pembahasan mungkin bisa dulu Mas kita jelaskan nih Mas pada subscriber setia kita apa itu akuntan dan perpajakan. Oke, saya jelaskan sedikit saja. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi Mas. Strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi dalam suatu organisasi. Oke, berarti perannya perpajakan akuntan perpajakan dalam organisasi ini sangat signifikan ya, karena membuat perencanaan strategi perpajakan, kemudian analisa prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang ya. Mulai dari penilaian juga, kemudian pencatatan atas pajak, dan penyajian dan laporan keuangan komersial maupun laporan fiskal perusahaan, serta dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Oke. Di dalam akuntan pajak itu memiliki beberapa tanggung jawab Mas Atras. Oke. Tahu nggak sih Mas tanggung jawab itu seperti apa aja? Tanggung jawab akuntan perpajakan ya Mas. Betul sekali. Pertama itu yang setahu saya Mas ya, akuntan pajak itu memiliki kewajiban Mas untuk tidak berbohong atau menjadi pihak yang berbohong pada pengambilan pajak, betul nggak? Betul sekali Mas. Jadi pernyataan Mas Atras itu dijelaskan pada pernyataan AICPA pada standar pajak servis nomor 1. Kemudian selain itu Mas, apa aja? Ini juga Mas, ada yang namanya itu internal revenue service atau IRS Mas, mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak gitu Mas. Oke, nah saya mau bertanya, tanggung jawab utama praktisi itu kan adalah sistem pajak. Mungkin Mas Atras bisa menjelaskan apa itu sistem pajak. Oke, jadi akuntan pajak memiliki kewajiban tidak hanya pada klien mereka Mas, tetapi pada sistem pajak itu sendiri. Nah betul Mas, sebagai contoh itu Direktur Praktis IRS itu lebih menegaskan bahwa ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas, kemudian kerahasiaan klien. Nah hal ini juga disebut tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik, seperti itu. Oke. Kemudian nih Mas, ada ini terkait tanggung jawab lagi ya. Itu ada namanya itu tanggung jawab terakhir Mas di materi kita. Itu tuh pentingnya pervasif Mas atau peresapan. Nah, kalau dilihat di materi ini itu dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Mungkin Mas Marco bisa menjelaskan lebih rinci ya. Oke. IRS berstandar itu pada praktisi pajak untuk membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur, dengan adil, dan dalam pelayanannya dan pengembangan kepercayaan klien, juga integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian Mas ada yang menarik lagi nih tentang tanggung jawab lagi nih. Nah, di tanggung jawab pajak yaitu menurut William L. Rabi, RAB, saya kurang tahu ya baca gimana Rabi atau Rabi. Jadi dalam sistem pajak yang mendukung IRS akan menimbulkan perdebatan pajak Mas. Itu gimana ya Mas ya? Menurut Mas Marco? Menurut saya itu praktisi itu lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap Mas Atras. Argumennya itu adalah aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan. Kemudian pada tingkat etika profesional juga personal, mohon maaf, itu adalah praktis pajak harus mengizinkan klien untuk membuat keputusan final. Oke, berarti ini ya, praktisi atau akuntan pajak itu tidak berhak mengganti skala nilai dari kliennya. Ya betul Mas, di samping itu juga praktisi harus bertanggung jawab, kemudian tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah. Oke. Sekarang kita langsung move aja nih Mas ke kasusnya terkait dengan tanggung jawab. Misalkan nih saya ada contoh, ada seorang akuntan pajak membocorkan data kliennya. Nah itu menurut Mas Atras itu bagaimana? Nah kalau menurut saya nih Mas, akuntan pajak atau praksi tersebut itu tidak memenuhi aturan IRS Mas, dan dia tidak bertanggung jawab pada kliennya.
Karena seperti yang Mas Marco jelaskan tadi, bahwasannya di dalam IRS ditegaskan akuntan pajak harus mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas, dan kerahasiaan klien. Ya. Betul sekali Mas Atra. Seperti yang saya katakan tadi, IRS itu juga bertanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Seperti itu. Nah, menurut Mas Marco juga nih, kira-kira ada nggak sih ayat Al-Quran, kan sebagai kita nulis budai, ada nggak ya ayat Al-Quran yang terkait tanggung jawab akuntan pajak atau praktisi? Pasti ada lah Mas. Ini saya bacakan seperti berikut ini. Oke, betul. Saya mengambil itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Masyaallah. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Seperti itu Mas. Oh, berarti ayat Al-Quran ini terkait tanggung jawab itu kita harus jujur bertanggung jawab pada klien, seperti yang tadi sudah diatur IRS, harus jujur sama kliennya, menjaga kerahasiaan, tidak boleh menyebar informasi yang salah pada klien juga. Oke. Mungkin Mas Marco ada bahasan lain? Saya kira sudah cukup Mas. Oke, mungkin kita sudah karena bidang-bidang sedikit ya bisa dikasihkan. Mungkin kalau para subscriber setia kan ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar berikut ini. Jangan lupa di like dan share. Mungkin itu dulu ya Mas Marco ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, komen, Oke. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.